Halo semuanya, semoga sehat dan masih semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita, dengan kehidupan kita, yaitu pelestarian alam. Pelestarian lingkungan. Pernah tidak kalian merasa tidak nyaman karena udara yang kotor? Atau mungkin pernah melihat banjir yang membuat jalanan macet dan rumah-rumah tergenang air seperti itu. Nah, semua itu bukan hanya masalah alam, itu akibat dari manusia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita belajar beberapa kosakata yang perlu kita pelajari untuk hari ini. Silahkan didengarkan dengan hati-hati. Kosakata pertama ada banjir. Kondisi ketika air meluap dan menutupi jalan atau rumah. Kata kedua, ada longsor. Tanah yang jatuh dari lereng karena hujan atau kerusakan alam. Yang ketiga ada sampah. Mungkin teman-teman sudah familiar. Sampah adalah barang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan yang keempat ada daur ulang. Proses mengolah kembali barang yang barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai lagi atau bernilai guna. Kita perlu mengingat keempat kosakata ini untuk digunakan ketika berdiskusi nanti. Saya ingin teman-teman membaca teks yang saya berikan. Dari teks tersebut, kita tahu bahwa penyebab banjir bukan hanya karena hujan, tapi juga karena kebiasaan kita sendiri. Membuang sampah sembarangan, tidak membersihkan selokan, atau membiarkan sampah plastik itu menumpuk. Semua hal itu berdampak. Hari ini saya ingin kalian belajar untuk berpendapat. Belajar untuk menyampaikan pendapat dan solusi dengan dua pola kalimat. Yang pertama, menurut saya bla 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 karena bla 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 bla. Dan yang kedua, solusinya adalah bla 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 bla. Misalnya bla 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 bla. Seperti itu. Akan saya contohkan penggunaan dari salah satu pola kalimat tersebut. Menurut saya, banjir terjadi
karena masyarakat kurang peduli membuang sampah pada tempatnya. Atau solusinya adalah saya akan memberikan contoh penggunaan pola kalimat. 2 pola kalimat tadi. Yang pertama, menurut saya, banjir itu terjadi karena masyarakat kurang peduli untuk membuang sampah pada tempatnya. Pola kalimat kedua, solusinya adalah membuat lebih banyak tempat sampah di lingkungan umum. Misalnya, di sekitaran halte bus. Sekarang, saya minta kalian pikirkan satu masalah lingkungan yang pernah kalian lihat. Cari penyebabnya dan solusinya. Menurut kalian, setelah kalian membuat setelah kalian terfikirkan satu masalah, kalian tahu penyebabnya, kalian berikan solusinya. Sekarang saya minta teman-teman untuk bermain peran. Anggap teman-teman adalah seorang aktivis lingkungan. Kalian harus berbicara di depan para warga, di kampung atau di sekolah. Kalian bisa mulai mengeluarkan pendapat kalian. Jangan lupa untuk gunakan ekspresi wajah dan suara yang meyakinkan. Jangan takut untuk terlihat serius, karena ini adalah permasalahan yang penting. Ini topik yang penting. Terima kasih sudah mau memperagakan, mau bermain peran. Kalian melakukan dengan hebat, baik, bagus, pintar. Dan sebelum kita selesai pada pertemuan kali ini, ada satu tugas individu untuk kalian. Tugasnya sangat sederhana. Kalian hanya perlu merekam suara kalian sendiri selama 1 menit, berbicara mengenai topik solusi sampah di tempat tinggalku. Gunakan pola kalimat yang sudah saya ajarkan. Menurut saya, bla bla bla, karena bla bla bla. Juga solusinya bla bla bla. Misalnya bla bla bla, seperti itu. Dokumen akan saya cek untuk penilaian kalian. Dikirim ke grup kelas. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu pelajaran pertemuan kali ini. Kalian telah belajar kosakata baru, membaca teks pendek, mampu menyampaikan pendapat, bisa memberi solusi, dan latihan berbicara.
sebagai aktivis lingkungan. Ingat, belajar bahasa bukan hanya soal kata dan tata bahasa, tapi juga bagaimana kita menggunakan bahasa untuk berpikir, berpendapat, dan membuat perubahan. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih semuanya.